Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus para santri, para alumni, juga muslimin muslimat yang mengikuti kultum di sore hari ini. Insyaallah menyampaikan masih asratus sa'ah, karena banyaknya asratus sa'ah. Mungkin gak khotam kalau terus dibaca. Hanya sebahagian aja, insyaallah masih di bagian kedua asratus sa'ah yang sedang kita alami sekarang. Hadis melalui riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tuhidal fai'u daulan," di mana-mana harta fe udah dijadikan daulan, kekuasaan. Artinya harta yang biasa dari rakyat itu ditarik ke para pejabat, sudah dijadikan sebagai kekuasaan pejabat, dalam arti bebas menggunakan dengan semena-mena tanpa memperhatikan kemaslahatan umat. Itu diantaranya adalah alamatul kiamah, ujungnya hadis, tanda kiamah. Kalau kita perhatikan sekarang kan banyak, maaf ya, para penguasa-penguasa yang bebas mengatur dana, mengalokasikan dana sehingga akhirnya terjerat, dinyatakan korupsi. Itu karena udah dijadikan harta fe, atau apa itu tadinya harta yang dari rakyat tadi masuk ke penguasa, menjadi hak milik penguasa dan bebas mengaturnya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Kedua, dalam hadis ini, wal amanah magnaman, ini mungkin mirip dengan bagian atau yang pertama. Amanah sebagai magnam, sebagai tempat keuntungan. Maaf nih, amanah seperti contohnya jadi pejabat. Banyak kan pejabat yang menjadikan amanah itu adalah sebagai magnam untuk memperkaya diri, merupakan keuntungan. Padahal kata hadis, ya Abdurrahman bin Samurah, latas alil imarah, termasuk amanah itu. Fa innahu satakun wa hasratan yaumal qiyamah. Tungtung hadis, panjang hadisnya. Bakal menjadi kesedihan di hari kiamat. Kalau amanah sudah dijadikan magnam, tempat keberuntungan, sehingga kesempatan untuk memperkaya diri tanpa memperhatikan hukum, tanpa memperhatikan aturan. Banyak kan sekarang para pejabat yang akhirnya dinyatakan korupsi. Itu karena udah dijadikan amanah sebagai magnam. Dua, itu adalah alamatul kiamah di ujung hadisnya. Sudah kan sekarang ini? Sudah kita rasakan. Itu. Maaf. Bukan kita karena kita tidak jadi pejabat. Ya banyak pejabat yang adil juga yang diharapkan oleh kita. Tapi ada sebahagian yang punya anggapan jabatan itu adalah magnam, sebagai tempat keberuntungan untuk meraup, untuk memperoleh keuntungan dunia. Maka akhirnya cilaka di akhirnya. Ketiga, wazakat magroman. Bila mana zakat sudah jadikan beban. Sekarang kan banyak umat Islam yang punya pikiran dibebani sama kewajiban zakat. Aduh, sekarang harus mengeluarkan zakat sekian ratus juta.
merasa berat, merasa beban. Padahal itu bukan beban, itu adalah ibadah, itu adalah untuk keuntungan. Itu khud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakihim, kan untuk tathir, untuk mensucikan harta dan jiwa, untuk membersihkan harta dan jiwa raga. Kemarin udah dijelaskan dalam bahasan zakat. Zakat, kalau zakat sudah dipandang magrom, beban, itu dianggap berat untuk melaksanakan, untuk mengeluarkannya, itu udah menjadi alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Sekarang kan banyak orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Kalau orang kaya, pengusaha serempak mengeluarkan zakat, dan zakat dikelola dengan maksimal, aturan-aturan zakat, insya Allah program pemerintah mengentaskan kemiskinan bisa cepat. Contoh, di suatu kampung ada orang kaya 10 orang, lalu ditampung, disalurkanlah ke orang-orang miskin di kampung tersebut. Beri modal, kamu keahliannya apa? Saya ahlinya adalah jualan bakso. Berapa modalnya? Cukup 10 juta, 10 juta, beri. Tahun depan tidak usah diberi lagi, udah jalan usahanya. Seperti gitu. Karena banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat magroman. 3. Yang keempat, wa ta'allumu, kalau idza tuhida tadinya ta'allumu, ta'alluma enggak apa-apa, idza takhadha. Belajar li ghairiddin, sudah dijadikan belajar karena bukan tujuan agama. Belajar karena tujuan dunia. Belajar karena tujuan keuntungan dunia, bukan keuntungan akhirat. Maaf ya, perlu dijelaskan. Kalau pesantren kan kita tinggal di pesantren. Orang bodoh itu, orang awam, punya anggapan masuk ke pesantren itu nggak bakalan jadi apa-apa. Maka sangat jarang anaknya dimasukkan ke pesantren, karena punya pendapat atau pandangan, pemikiran mau jadi apa kalau pulang dari pesantren. Akhirnya nggak berangkat ke pesantren. Tapi kalau masuk, maaf ya, ke sekolah seperti SMK dan lainnya, yang kelihatan nanti hasilnya punya keahlian untuk menghasilkan urusan dunia, wah, banyak kan tidak tertampung. Nggak apa-apa itu urusan pendidikan, silahkan, tapi jangan punya pemikiran seperti gitu. Hanya urusan dunia yang dipikirkan. Nyatanya nggak memperhatikan urusan ibadah, nggak memperhatikan urusan sholat, urusan kewajiban agama, asalkan sekolah, asalkan praktek. Maaf, banyak yang praktek di jurusan mesin, menjadi bengkel, keluaran SMK. Sering gitu, kalau sedang ngebengkel, masuk jam 11 sampai jam asar masih di bawah mobil, gak pernah keluar, gak sholat. Banyak itu anak-anak keluaran SMK, maaf ya. Fata'alum li ghairillah biraidin, udah dijadikan belajar karena bukan karena agama, baik belajar pengetahuan umum atau belajar ilmu agama, sudah salah niat, lain karena agama tapi karena urusan dunia. Itu adalah tanda-tanda kiamat diantaranya. Wa ata'ar rajul imra'atah, masih banyak di dalam hadis tadi. Sekian, waktunya sudah habis. Allahumma afiq amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.